panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Sampai aku nggak bisa neruskan. Ya udahlah, yuhu. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Jadi perhatian buat kalian yang nggak suka tarot, antipati, muak, fanatik sama kartu tarot, silakan skip video ini atau diblokir saja ya. Channelnya Madam Suki. Oke, jadi gini, kenapa aku tadi nyanyi dunia ini ya dan tidak bisa melanjutkan, karena memang hidup ini seperti panggung sandiwara begitu. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar, ada juga peran yang kurang ajar. Gimana sih kalian tuh menanggapi kasus drama donasi ini? Siapa yang kurang ajar gitu loh? Siapa yang baik begitu? Ya udahlah. Intinya ya netizen 62 ini tahu siapa yang benar, siapa yang kurang ajar, siapa yang menjadi siapa yang mencari panggung, siapa yang tim huru hara, kalian tahu semua lah ya. Oke. Nah, jadi gini. PH-nya Agus itu kan bilang seperti ini, ya. Novi itu udah ditinggalin 3 pengacaranya. Tapi without any further ado kita akan lihat yuk apa yang dia katakan. Coba ya kita lihat yuk. Mana ini suaranya? Suaranya mana suaranya? Kayak gini. Lawannya, ya mungkin masih oke lah. Nah, permasalahannya ketika dia diserang sama lawannya, dia tidak dapat pembelaan dari penasihat hukumnya. Dia ngapain lagi dari situ? Dan yang saya lihat kemarin bukan Novi kabur, tapi saya lihat pengacaranya kabur dari Novi. Kabur. Pengacaranya kabur. Pertama kabur ada pengacara H, kabur. Kedua pengacara P, kabur. Yang ketiga ini yang saya lihat. Dan hari ini pengacara-pengacara duanya mengomentari pengacara, padahal mereka udah kabur. Nah, kalau seorang lawyer tidak punya landasan etika, moralitas, begitu jadinya. Cabut. Kalau Brian beda. Oh my God. Semua teriak dan semua bangga. Dia bicara kemanusiaan. Tapi kalau dia mendapatkan klien yang tidak bisa diatur, mempermalukan dirinya ya, siapa kamu gitu. Oke lah. Pokoknya kalian sudah tahu apa yang dimaksud ya. Dia menyebutkan juga bahwa dia ditinggal kabur sama pengacaranya. Pertama pengacara P katanya. Terus kedua pengacara H katanya. Dan sekarang ditinggal kabur sama pengacaranya yang itu inisialnya B. Kita udah tahu. Oke, ntar ada yang jatuh. Aduh, maaf ya. Jadi menurut Madam Suki itu gini, kalau dikatakan bahwa Novi 3 pengacaranya kabur, kayaknya kata kabur itu kayaknya gimana ya, kita itu jangan terjebak dengan kata gitu loh, dan jangan bermain-main dengan kata gitu ya. Pablo atau pengacara P sudah mengatakan kenapa dia tidak bersama Novi lagi, memang apa ya, kan di situ tuh dia menerangkan dengan jelas ya, kalau kalian mau mengikuti sendiri, kalian lihat sendiri. Intinya masanya itu udah habis gitu loh, masa kontraknya atau apalah ya. Bahkan pengacara P ini sebelum dia keluar dari timnya Novi, itu chat-chatan sama Novi. Dan dia mengatakan, saya mempunyai plan seperti ini nih. Nah, oke, without any further ado, kita sambil ngoceh, sambil kita prediksi, ya, oke? Begitu ya, biar nggak buang-buang waktu, biar kuota kalian tuh nggak habis, ya kan, sayang kan? Kalau kuota kalian habis, ya. Oke, Madam Suki lanjutkan sambil menerawang, ya, sambil kita prediksi atau menganalisa tepatnya, tapi melalui kartu tarot.
Em, pengacara P sebelum dia keluar dari timnya si Novi, dia bahkan mempunyai sebuah planning dan dikatakan kepada Novi, Nov, saya sekarang berada bersama donatur ya, dan alasannya begini, begini, begini. Dan Novi mengatakan, Bang, sebenarnya gua itu setuju banget sama abang dan gua tuh berpikir sama seperti abang. Nah, sekarang kita cari tahu yuk di kartu tarot, karena kartu tarot ini nggak bisa bohong ya, karena dia akan mendeteksi atau dia akan mencari tahu situasi dan kondisi yang terjadi ya. Jadi nggak ada bohong-bohongan ya kartu tarot ini. Pengacara P, apakah kamu, Anda dan Novi ini ada semacam clash atau Anda dikatakan kabur? Oke, gini aja deh. Apakah Anda ini kabur dari Novi? Seperti yang dikatakan oleh pengacara yang hebat itu. Pengacaranya Agus ya. Apakah kamu kabur dari Novi, Bang? Jawabannya enggak. Nggak percaya, lihat sendiri deh tangannya pengacara P sama Novi. Yuhu, tuh kan. Jadi nggak bisa dong dibilang kabur. Kalau kabur itu ya kabur, ya udah pergi aja, nggak usah ngurusin Novi, nggak usah peduliin Novi, bahkan nggak usah peduli sama perasaannya Novi. Tapi ternyata sampai hari ini, tanggal berapa nih sekarang nih? Tanggal berapa itu penting ya, Manusuk itu ngomong tanggal tuh penting supaya nanti kalau ada netizen-netizen yang julid nih ya, yang pada omongannya nggak benar gini ya. Tanggal 28 November 2024 ya. 28 November 2024. Pengacara P dan Novi tidak pengacara P tidak kabur sama Novi dan sampai hari ini tanggal 28 November 2024 hubungan mereka masih terjalin. Jadi nggak bisa dong dikatakan kabur. Ya, jadi kadang-kadang kita itu jangan memancing sebuah situasi dan kondisi dengan kata yang gimana ya. Kaburlah, apalah gitu ya. Kecuali title ya. Judul di YouTube itu kadang-kadang dibuat demikian sehingga, tapi kalian mesti perhatikan ada tanda tanya di belakangnya. Itu berarti kan sebagai kreator apa ya, sebagai konten kreator tuh bertanya kepada netizen begitu loh ya. Tuh bagaimana nih? Ya, jadi mereka masih ada hubungan sampai saat ini. Oke, pengacara P, Anda dikatakan kabur dari Novi dan apakah Anda masih mau menolong Novi atau masuk ke timnya Novi lagi? 28 November 2024. Dan apa yang akan terjadi setelah tanggal yang disebutkan barusan. Yes. Ya, di sini ada Three of Cups. Lihat. Sepertinya ada satu pengacara satu lagi yang akan masuk. Siapakah pengacara itu? Apakah pengacara H yang tadi dikatakan oleh pengacaranya Agus? Ya, di sini ada 3 orang bergandengan tangan. Oke, kita belum lihat pengacara H ya. Oke, sabar-sabar ya, siapin kota kalian biar nggak ngomel. Terus, apa rencana Anda sama Novi setelah Novi dipermalukan dan ditinggalkan oleh pengacara B? Apa rencana Anda ke depan bersama Novi? Oke, dia nggak mau ngomong ya. Aduh, bentar. Selalu seperti itu, Besti. Jadi gini, pengacara P mempunyai sebuah, ini mereka udah main strategi sih. Kayak di catur itu loh ya, strategi. Jadi pengacara P mengatakan pada Madam Suki energinya, dia nggak mau ngomong. Ya, karena ini rawan. Karena nanti dibaca sama yang ono gitu. Tapi kalau Madam Suki aja boleh tahu, boleh ya, tapi Madam Suki nggak ngomong kok sama netizen. Janji, ya, janji. Madam Suki nggak ngomong, tapi please kasih tahu Madam Suki aja ya.
Penasaran kan netizen? Ada orang membawa obor, di belakangnya ada singa. Yuhu! Apa itu artinya Madam Suki? Loh, Madam Suki kan tadi sudah bilang, janji. Madam Suki nggak akan ngomong sama netizen, ya. Biar aja netizen itu akan menerka-nerka sendiri. Tapi kalau menurut netizen, apakah ini? Apakah rencana pengacara B? Titik, 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 titik. Yang paling benar, jawabannya Madam Suki kasih reading tarot aura gratis. Aku pilih 3 orang. Yang paling benar jawabannya. Nanti akan Madam Suki kasih tanda, ya. Tandanya misalkan silakan masuk ke ruang hangat. Tekan nomor telepon ini, berarti kalian yang dapat salah satunya. Tapi jawabannya harus benar. Ya, jawabannya harus mendekati benar. Hanya untuk 3 orang. Oke? Dan Madam Suki jawab nanti nggak immediately, tapi aku akan berikan waktu kapan aku bisa baca aura kalian. Yang dapat loh ya, yang dapat ya. Yang dapat ya. 3 orang saja. Nanti aku kasih jadwal, tanggal ini setelah masuk di nomor teleponku. Deal? Hei, apa ini? Ayo, siapa nanti yang mendapatkan reading gratis aura? Ya, aku pilih 3 orang. Kira-kira apa ini? Rencana dari pengacara B. Tulis, ya. Aku ini ya, aku simpan ya, aku simpan. Oke, now. Sudah, pokoknya pengacara P nggak mau ngomong karena ini adalah strategi baru dan tidak boleh dibicarakan, ya. Oke. Sekarang pengacara H, Madam Suki ingin bertanya kepada Anda. Katanya pengacaranya Agus, Anda itu kabur dari Novi. Apa benar Anda itu kabur dari Novi? Ya, kita lihat ya. Pengacara H. Jawabannya Ten of Swords. Ten of Swords apa artinya Madam Suki? Artinya tidak. Tidak. Oh, tidak. Jadi apa dong? Tidak. Ya. Tuh. Kenapa? Tapi kenapa Anda keluar? Ya ini maaf ya, banyak angin di Thailand ini beneran. Anginnya luar biasa. Bukan angin mamiri ya, tuh lihat tuh. Di depan tuh anginnya tuh lihat tuh. Kalian lihat kan? Tuh. Anginnya deres banget, kebangetan ya. Anginnya terlalu deras. Tuh. Dengar kan suara angin? Angin memiri ku pasang. Iya ya, Madam Suki itu suka nyanyi ya, suka bersenandung ya. Daripada kita sedih-sedih, mendingan bersenandung. Apalagi Madam Suki itu ya, membaca masalah orang, Madam Suki baca. Ya, selesai membaca Madam Suki pusing gitu, beneran itu. Jadi kita itu mesti harus jaga vibe kita, jaga vibrasi kita, supaya kita tetap sebagai pembaca itu selalu bahagia. Ya, nggak boleh drop gitu sih. Ya, oke pengacara H, Anda tidak kabur ya dari Novi, tidak. Jawabannya ada di Ten of Swords. Siapa yang tukang tarot di sini pasti tahu Ten of Swords itu artinya apa ya. Oke, lalu kenapa Anda keluar dari Novi? Kenapa? Sebenarnya ini sudah dijawab sih. Di Ten of Swords ini sudah ada jawaban. Karena di sini ada sosok Novi. Ya, tapi Madam Suki mau butuh satu kartu lagi. Itu sudah bunyi. Sudah selesaiin aja. Gak usah banyak ngomong lagi sama netizen. Nanti dibilang, hei kota mereka habis gitu ya. Udahlah dimatikan dulu ya. Oke. Kenapa? Novi lagi ya? Novi lagi. Oke. Aku baca sekalian. Kartunya aku taruh sini. Aku baca sekalian ya. Oke. Dia pergi dari Novi karena Six of Wands, ya. Lalu pengacara H, apakah setelah kejadian itu Anda akan kembali lagi kepada Novi dan memberikan dukungan kepada Novi? Madam Suki ini jangan di tengah terus. Sekali-sekali kayak di depan, ya wes di depannya merem pula. Oke,
Terus apalagi pengacara H belakang ya. Oke. Once more please, tengah. Oke. Oke, aku mengerti. Pengacara H mengatakan, saya tidak kabur dari Novi. Ya, saya tidak kabur dari Novi. Dan kenapa Anda keluar dari Novi? Karena saya tidak puas gitu loh. Tidak puas dengan cara Novi bekerja atau menangani kasus donasi ini. Karena dianggap Novi ini lambat. Ya, karena di sini ada seorang wanita yang pergi ke suatu tempat ya, tapi dia itu kayak setengah jalan gitu loh. Perjalanan ada di setengah jalan, terus dia ini membelakangi. Membelakangi itu artinya tidak memberikan keputusan secara cepat. Pengacara H ini orangnya tak gitu loh. Ya, jadi perempuan sama laki-laki ini kan memang beda ya. Kalau laki-laki itu kan sistematis. Kalau Novi ini masih punya perasaan keibuan yang terlalu besar menurut Madam Suki. Makanya kan waktu dia dibilang di prank, oh Novi ini ngeprank nih kita. Nah itu netizen udah mulai mangkel sama dia ya sebenarnya ya. Tapi setelah dia walk out itu she get applause, big applause ya dari netizen ini gitu. Nah jadi di sini si Novi ini dianggapnya tidak terlalu lemah gitu, weak gitu ya, lemah, nggak memberikan keputusan secara ini. Karena menurut pengacara H, di saat Agus dan pengacaranya diundang dengan Densu dan mereka tidak datang, itu sudah deadlock menurut pengacara H. Jadi itu nggak ada lagi untuk perdamaian, saklek ya. Nah, gitu. Terus ke depan, apakah Anda mau membantu Novi? Yes, saya akan membantu Novi kalau Novi memakai saya kembali. Karena dia merasa nggak kabur kok. Dan dia masih menutup pintu, bukan menutup pintu, tapi membuka pintu untuk Novi. Ya, dia masih mau memberikan seluruh idenya kepada Novi, pikirannya. Karena gini loh, pengacara H ini kan mantan temennya pengacara hebat itu kan, pengacaranya Agus lah ya. Jadi dia tahu cara pikirnya pengacaranya Agus itu gimana, dia tahu. Jadi dia juga bisa sebagai pembisik kayak Madam Suki itu ya. Nah di sini dia mengatakan saya masih mendukung Novi asalkan Novi nurut saya. Kalau Novi nggak nurut saya, ya udah. Saya nggak akan memberikan memberikan ide-ide saya. Nah, sekarang tergantung Novinya. Novinya mau nggak? Ya. Nah, makanya ini kan kayak drama donasi ini emang kayak papan catur ya. Nah, oke. Apakah sekiranya Novi mau dibantu sama pengacara H? Mau dong. Mau. Ya, jadi oke. Itu tadi yang bisa Madam Suki berikan kepada kalian prediksinya. Ya? Oke, sebentar. Nah, sekarang tadi Madam Suki udah bacain apa yang dikatakan oleh pengacaranya Agus yang hebat itu. Katanya ada 3 pengacara yang kabur. Oh enggak kok, ternyata P enggak kabur. Ya, sampai saat ini mereka masih hubungan. Oke? Pengacara H, enggak, saya enggak merasa kabur dari Novi. Sudah Madam Suki jawab. Sekarang pengacara B, apakah Anda kabur dari Novi? Padahal ini omnya ya. Ini masih harus kalian jawab ya. Tadi, yuk, Madam Suki ambil 3 orang aja. Ya, gratis. Pengacara B, apakah Anda kabur dari Novi? Yang 2 tadi enggak ternyata. Ya, apakah Anda kabur dari Novi?
Kalian kayaknya tahu deh jawabannya. Jawabannya sebentar. Kayaknya aku butuh 3 kartu ya. Waduh. Aduh, gimana ya perasaannya Novi, kayak merasa dia ditusuk dari belakang ya. Ya. Nah, kartu pertama mengatakan tidak. Ya, dia pada awalnya dia mendatangi pertemuan itu bersama Novi, dia bersama Novi memang. Tapi di tengah jalan, di saat yang tidak tepat, Novi dipermalukan, dia melakukannya. Ya, berarti ini dia memang kayak kena tusuk dari belakang ya Novi ya. Terus lihat gambarnya di sini, itu seseorangnya ya. Dan di sini ada cinta, tapi cintanya itu ada di belakang dia. Berarti ini main cinta di belakang, bukan cinta dalam arti cinta-cinta yang begitu, enggak ya. Artinya memberikan sebuah dukungan di belakang layar gitu loh maksudnya. Ya, paham ya? Tapi seolah-olah di depan Novi dia dukung gitu loh. Apalagi dia omnya katanya. Nah, aku penasaran sama yang ini. The Hierophant. The Hierophant ini kalau kalian tahu ya, The Hierophant ini artinya kalau kalian tahu adalah sosok pengacara. Memang ini artinya pengacara. The Hierophant. Ya. Karena The Hierophant ini dilambangkan oleh orang-orang yang sangat bijak. Jadi memang profesi pengacara itu adalah profesi untuk orang-orang bijaksana sebenarnya. Ya. Tapi kan ya kalian tahu sendirilah ya, secara prakteknya bagaimana ya. Kita sendiri sebagai orang yang mungkin memakai jasa pengacara, kita juga akhirnya memilih-milih mana yang bijaksana, mana yang ini, mana yang itu, mana yang ini, ya kan? Nah, oke. Tapi barusan intuisi aku mengatakan sepertinya di kartu ke nomor 2 ini ada sebuah pertemuan sebelumnya, ini prediksi disclaimer ya, ada sebuah pertemuan antara pengacara yang kabur nomor 3 itu punya pertemuan sendiri, Cica. Pertemuan sendiri dengan pengacaranya Agus. It was true or not? Aku mau lihat ya. Nah, oke. Halo Mbak Engkom. Nanti karena Madam Suki ini waktunya kan ini. Iya, jadi untuk Aura ini Madam Suki mau buatkan inian aja. Siapa yang komen paling bagus, tapi di YouTube ya. Di YouTube mengenai pertanyaan yang tadi aku sebutkan. Yang ini. Ikuti aja, kalau memang nanti bagus dan nyerempet ke ini, ke pertanyaan ini tadi, aku berikan gratis Aura untuk 3 orang. Aku tuh kadang gitu Mbak, oh buat 3 orang ternyata aku lebihin 5 orang gitu, Madam Suki itu ya. Oke, sekarang biarkan aku fokus dulu ya. Tadi aku katakan bahwa di kartu nomor 2, The Hierophant, intuisiku, my intuition telling me something about. Sepertinya ada sebuah pertemuan sebelumnya terjadi sebelum Novi didatangkan di meja tersebut. Apakah pertemuan antara pengacara Novi yang kabur dengan pengacaranya Agus atau pihaknya Agus, it was right or not? Benar, ada pertemuan. Apakah pertemuan ini beberapa hari sebelum Novi dipermalukan di pertemuan itu atau ya mediasi tersebut, acara mediasi tersebut. Berapa hari sebelum pertemuan itu terjadi? Berapa hari? Oke. 7 of Cups. Oh, bisa jadi ya. Oke, ada uang loh, masalah uang loh dibahas di pertemuan itu. Uang sangat gede.
Oke. Jadi di kartu ini tidak menjelaskan kapan mereka bertemu. Ini mediasinya kapan ya? Mediasinya kapan? Ini tanggal berapa? Kayaknya kemarin deh ya. Coba, bentar ya. Ini tanggal 28. Berarti mundur tanggal 27. Berarti pertemuan itu tanggal 26 ya. 26 November 2024. Dikatakan di sini pertemuan mereka itu ada pertemuan tersembunyi, diam-diam itu 7 hari sebelum tanggal 26. Hitung sendiri. 26 November. Oke, ini adalah disclaimer dan prediksi Madam Suki ya. Oke, begitu aja. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08222290236999. Dan ini perbayar ya. Kalau gratis gimana Madam Suki? Kalau gratis boleh, tapi beli aja kartunya sendiri. Kartu tarotnya sendiri. Dan baca sendiri. Kecuali Madam Suki memberikan kayak tadi ya. Aku memberikan kalian pertanyaan ini, kalian jawab, nanti aku kasih gratis. Kayak gitu. Madam Suki nggak bisa live lagi karena terlalu lama ya. Oke, terima kasih semuanya. Finally, buat kalian yang mau pengobatan emosional, trauma, atau kalian mempunyai hubungan yang carut-marut dengan pasangan, silakan mengikuti program Pakai Cahaya ya. Tapi sebelum kalian mengikuti program Pakai Cahaya, kalian diwajibkan untuk reading dulu di kartu tarot ya. Jadi kartu tarot ini adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi dan juga membaca pikiran alam bawah sadar kalian atau target. Jadi tidak ada hubungannya dengan klinik-klinikan atau kita mau musrik-musrikan. Nggak ada ya. Finally, begitu aja. Send love and light. Selamat datang di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.